Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermohon, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang kiranya membawa keredoan, keberkahan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, ada 10 perbuatan di mana 10 perbuatan itu Allah tidak akan ampuni nanti di hari pembalasan Allah, sekalipun dia meminta tolong kepada Allah, sekalipun dia menangis, sekalipun dia menyesali suatu perbuatan yang dilakukan olehnya. 10 perbuatan inilah yang wajib kita jauhi, yang wajib kita hindari, dan yang wajib kita kubur dalam-dalam agar kita tidak mendapat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana manusia hamba-hamba Allah itu yang melakukan 10 perbuatan ini salah satunya akan mendapat siksaan Allah selama-lamanya, yaumil pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, untuk daripada itu, sebelum Al-Fakhir Buya Helmi menyebutkan 10 perbuatan tersebut yang wajib kita hindari, dengan keikhlasan, kemurahan hati sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, Al-Fakhir meminta agar subscribe, like, serta komen agar channel YouTube Buya Helmi ini selalu termotivasi dan tetap berkembang dan hadir di tengah-tengah sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, 10 perbuatan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyusrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, musyrik, atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, musyrik kepada Allah, kepada sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat jauh. Predikat manusia adalah suatu perbuatan dosa, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panduan, pedoman di Al-Quran, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim ilal akhiril ayat. Hai hamba-hambaku, apabila engkau melakukan suatu perbuatan dosa, suatu perbuatan fahisha, atau menzolimi diri sendiri,
fastaghfiru li dzunubi, minta ampunlah kepadaku. Itu janji Allah. Tapi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan ampuni nanti, sekalipun dia minta ampun nanti di hari pembalasan Allah dengan cara menangis, merengek-rengek, bertaubat dan macam-macam. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang kedua, perbuatan yang kedua yang Allah tidak akan ampuni nanti, sekalipun nanti di hari pembalasan Allah dia minta ampun, yaitu membunuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adaban aziman. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, kita lihat peristiwa ada 6 syuhada mati terbunuh saat melaksanakan, mengawal seorang ulama besar. Ingat, jahannam khalidina fiha. Kalau dia tidak minta ampun di dunia ini, maka nanti pada hari pembalasan Allah dia menangis di dalam api neraka. Allah nggak akan ampuni. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, adapun yang ketiga, suatu perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka nanti, dia minta ampun, yaitu pergi ke dukun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu salatan arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi tukang-tukang ramal dan bertanya kepada tentang sesuatu perkara, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, adapun suatu perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia kekal selamanya di dalam api neraka, yaitu murtad kepada Allah, keluar dari agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anis syahril haram kul qitalu fihi kabirun wasaddu an sabili wa kufru bihi wal masjidil haram ilal akhiril ayah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang kelima adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Durhaka kepada Allah alias durhaka kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa sakatuhu fi sakatihim. Keridaan Allah berada pada keridaan ibu bapa, murka Allah berada pada murka keduanya. Hati wahai anak-anakku, jangan sekali-sekali engkau berdurhaka kepada orang tua, maka azab Allah engkau akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma wala fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya dan ucapan kepada keduanya dengan perkataan dan ucapan yang baik. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, adapun yang keenam yaitu suatu perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, maka sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, yang ketujuh yaitu suatu perbuatan yang kita kekal di dalamnya, di dalam api neraka. Sekalipun dia minta ampun kepada Allah di dalam api neraka, Allah nggak akan ampunin, yaitu suatu perbuatan adu domba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hammazi masya'in binamimah. Artinya yang banyak mencela, yang banyak mengadu domba, yang kian kemari menghambur fitnah. Dalam Al-Baqarah, dalam surat Al-Qalam ayat 11. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, yang kedelapan adalah berkata dusta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yaftirul kadhibal ladzi la yu'minuna bi ayatillah ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Adapun yang kesembilan, gibah atau mengunjing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minal zanni au ba'da zanni isman wala taksu wala yaksab ilal akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah suatu perbuatan dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula ada di antara kamu yang mengunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu? Ini firman Allah. Kalau mengunjing, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Jangankan makan daging bangkai, ya, daging hidup pun, daging manusia pun kamu tidak akan suka, apalagi dia sudah mati. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, yang terakhir adalah sumpah palsu. Suatu perbuatan yang akan kekal di dalamnya, yaitu suatu perbuatan sumpah palsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu nggak baik. Kemudian kalau kita yang ke-10 ini, yang terakhir sumpah palsu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, la yu'akhidukumullah billagwi fi aimanikum ilal akhiril ayat.
Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia akan menghukummu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang sengaja. Ingat hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, 10 perbuatan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia minta ampun nanti di neraka. Tapi jika dia minta ampun kepada Allah pada masa hidupnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah, yang melakukan suatu perbuatan yang 10 ini, Allah bilang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah melakukan perbuatan dosa yang 10 yang tadi Al-Fakir sebutkan, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kita masih hidup di dunia ini. Semoga bermanfaat konten kali ini. Al-Fakir mohon maaf jika ada silat-silat kata. Semoga kita bertemu kembali dalam konten amalan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.